Stephen Paul Jobs, atau lebih dikenal dengan Steve Jobs, lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat pada tanggal 24 Februari 1955. Jobs adalah mahasiswa beasiswa di kuliahnya. Sayangnya, dia suka kebebasan, tidak mau diatur seks bebas dan narkoba. Pada tahun 1974, ia pergi ke India yang bertujuan mencari jati dirinya karena merasa hidupnya tidak ada tujuan. Setiap malam ia selalu menangis karena teringat saat baru lahir, ia dibuang orang tuanya dan tinggal dengan orang tua angkatnya. Setelah pulang dari India, ia berhenti narkoba, kuliah, dan bekerja di salah satu perusahaan game. Pada tahun 1974, Jobs kembali ke California dan menghadiri pertemuan komputer club bersama Woz. Ia mengambil pekerjaan sebuah teknisi di Utari. Sebagai pembuat berbagai permainan video populer, Jobs diberikan tugas untuk menciptakan papan sirkuit untuk permainan Breakout. Atari menawarkan $100 untuk setiap chips yang dihapuskan di mesin ini. Jobs membuat persetujuan dengan Woz untuk membagi bonusnya sama rata. Jika Woz mampu meminimalkan jumlah chips, Atari terkejut karena Woz mengurangi jumlah chips sebanyak 50 buah dan Atari memberikan mereka hanya $700, bukannya $5.000, dan Woz mendapatkan bagian $350. Pada tahun 1976, Jobs, Woz, dan Ronald mendirikan Apple. Mereka memulai di garasi milik keluarga dari Jobs. Komputer pertama yang dikembangkan saat itu diberi nama Apple oleh mereka. Ketika Apple terus-menerus meluas, perusahaan mencari eksekutif berpengalaman untuk membantu ekspansinya. Tahun 1983, Jobs berhasil memancing John Sculley keluar dari Pepsi untuk menjabat sebagai CEO Apple. Tanggal 24 Januari 1984, Jobs memperkenalkan komputer pertama yang bernama Macintosh, atau dikenal dengan sebutan Mac. Awalnya, ia berpikir dapat menjual 80.000 unit pada akhir 1985. Kenyataannya, Apple hanya mampu menjual 20.000 unit karena Mac tidak sesempurna ekspektasi konsumen. Saat perusahaan mengalami krisis, Jobs sangat marah dan menyalahkan semua orang atas krisis perusahaan ini. Dan Jobs menuding John semua adalah terjadi dan ingin memimpin perusahaan sendiri tanpa bantuannya. Mendengar semua itu, John sangat marah dan kaget. Bagaimana bisa Jobs mengatakan seperti itu? Saat itu Jobs menantang dewan direksi untuk memutuskan siapa yang akan memimpin Apple. Hasil pemungutan suara memenangkan John, dan Jobs didepak dari Apple. Beberapa minggu setelah dikeluarkan dari divisi Mac, Jobs menjual seluruh sahamnya di Apple dan mengajukan surat pengunduran diri. Setiap orang yang melihatnya merasa simpati dan membuat Jobs seolah menjadi orang yang lupa daratan. Dia membuang orang yang merekrutnya. Setelah keluar dari Apple, Jobs mendirikan perusahaan komputer yang bernama NeXT. Pada tahun 1993, John dipaksa keluar setelah saham dan laba Apple mengalami penurunan tajam. Tahun 1996, Apple mengumumkan bahwa mereka membeli NeXT sehingga Jobs kembali ke perusahaan yang ia dirikan bersama. Pada bulan Maret 1998, demi mengonsentrasikan usaha Apple untuk mendapat laba, Jobs menghentikan sebuah proyek. Melalui pembelian NeXT, sebagian teknologi perusahaan masuk dalam produksi Apple, terutama NeXT, step yang berubah menjadi Mac Operating System. Di bawah arahan Jobs, perusahaan ini meningkatkan penjualan dengan pesat melalui pengenalan iMac dan produk baru lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini mulai bercabang, memperkenalkan dan memperbarui peralatan digital melalui perkenalan iPod, iTunes, dan iTunes Store. Pada tahun 2007, Apple memasuki bisnis telepon seluler melalui pengenalan iPhone. Selain berfungsi untuk melakukan panggilan, iPhone juga memiliki fungsi sebagai kamera, pemutar lagu, dan terhubung ke internet. Apple memperoleh keuntungan bersih sebesar 58% dari penjualan iPhone berbagai seri hingga sekarang. Meski Jobs hanya digaji $1 per tahun sebagai CEO Apple, ia memegang 5.426 juta saham Apple serta 138 juta saham di Pilar. Pada 2003, ia menderita kanker pankreas.
Jobs mengumumkan pengunduran dirinya sebagai CEO Apple pada 24 Agustus 2011 dan meninggal 5 Oktober 2011. Dari kisah Steve Jobs, kita belajar mencari apa tujuan hidup kita agar keberadaan kita di dunia ini dapat memberikan manfaat untuk orang lain, konsisten melakukan sesuatu, serta berinovasi setiap waktu. Steve Jobs adalah CEO Apple terbaik, dan Steve Jobs selalu mendengarkan suara di belakang kepalanya yang memberitahu Anda jika berada di jalur yang benar atau tidak. Sekian sinopsis dari Steve Jobs dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.